Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswa kelas 9, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pelajaran IPA bersama Ibu. Pada kali ini kita akan membahas bioteknologi ya. Nah, adapun kompetensi dasar kita pelajari pada kali ini yaitu 3.7 memahami konsep bioteknologi dalam perannya dalam kehidupan manusia, dan juga keterampilannya nanti kalian akan membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Nah, indikatornya nanti kalian akan menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, menjelaskan perbedaan mengidentifikasi bioteknologi dan mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Nah, isi bahasan ini kita nanti akan melakukan persepsi, yang kemudian penjelasan tentang pengertian bioteknologi. Kita juga belajar tentang jenis bioteknologi, dan yang keempat, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Yang kelima, peranan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang keenam, sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada singkong. Singkong kemudian menjadi apa ini? Ya, ini adalah tapai. Kemudian ini susu. Susu dari sapi mungkin, ya, atau bisa juga dari kambing, tapi biasanya kita dari sapi, dia berubah menjadi yogurt. Nah, coba kalian perhatikan, apakah warna, bentuk, tekstur, aroma, rasa dari produk awal mentahan menjadi produk olahannya sama atau berbeda? Ya, antara singkong dengan tape singkong, kemudian antara susu dengan yogurt, apakah sama teksturnya, rasanya? Coba kalian jawab. Ya, berbeda. Kemudian kenapa bisa terjadi perubahan rasa, aroma, dan tekstur pada kedua bahan tersebut? Ayo, kalian pengen tahu apa penyebabnya? Nah, kita akan belajar di materi berikutnya. Ya, semua itu ternyata karena adanya teknologi, proses bioteknologi. Apa sih bioteknologi? Bioteknologi ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama bio, artinya hidup, dan juga teknologi, yaitu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam melakukan usaha atau jasa tentu menghasilkan suatu produk. Nah, jadi bioteknologi adalah penggunaan organisme atau makhluk hidup untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan atau membantu manusia dalam kehidupannya. Nah, bioteknologi ini ada berapa sih? Ternyata ada dua, satu konvensional, yang kedua adalah modern. Kalau konvensional itu dia memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan melibatkan proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern, dia melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, kemudian perbedaannya apa? Nah, ini perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kalau bioteknologi konvensional, tekniknya fermentasi, ya, menggunakan mikroorganisme secara langsung. Kalau yang bioteknologi modern, dia menggunakan teknik rekayasa. Kemudian, kalau yang bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat dan proses pada agen biologinya atau pada mikroorganismenya, sedangkan untuk yang modern, dia mengubah proses dan sifat pada agen biologi. Kemudian, contoh bioteknologi konvensional itu ada tempe, kecap, keju, roti. Kalau bioteknologi modern, insulin, vaksin, buatan sengkenik, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ini peranan bioteknologi. Peranan bioteknologi itu dalam bidang pangan, dia menghasilkan produk-produk, ada tempe, kecap, tauco, keju, yogurt, tape, nata de coco. Bahan makanannya dari kedelai. Ya, ada susu, ada singkong, ada air kelapa. Mikroorganismenya, ini adalah mikroorganisme yang ditambahkan pada produk-produk tersebut. Ini ada untuk tempe, Rhizopus oligosporus, untuk kecap, Aspergillus wenti, tauco Aspergillus oryzae, untuk keju Lactobacillus bulgaris, untuk yogurt Streptococcus thermophilus, untuk tapai Saccharomyces cerevisiae, dan untuk nata de coco bahan dasarnya air kelapa dengan bantuan mikroorganismenya Asobacter selinum. Ya, ternyata sangat bermanfaat sekali ya bioteknologi dalam bidang pangan, sehingga kita bisa mendapatkan makanan yang enak dan lebih bergizi. Nanti kalian buka buku siswanya, kalian pelajari lebih lanjut bagaimana membuat produk-produk tersebut. Sekarang di bidang pertanian. Pada bidang pertanian dilakukan melalui rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen dari suatu organisme
sehingga organisme tersebut atau tanaman tersebut memiliki sifat baru. Di mana susunan gen tersebut dilakukan dengan menambahkan atau menghilangkan gen dari suatu organisme. Tanaman tersebut disebut tanaman transgenik. Contohnya jagung transgenik. Jagung transgenik ini dia lebih tahan, dia bibit unggul, tahan penyakit, dan bentuknya pun berwarna-warni, ada juga yang rasanya manis. Kemudian golden rice. Golden rice itu salah satu beras yang berwarna kuning dan memiliki provitamin A atau vitamin A ya. Kalian bisa baca bukunya lebih lanjut. Kemudian peternakan. Bidang peternakan dilakukan bioteknologinya melalui rekayasa genetika. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas susu dengan menambahkan hormon bovin somatropin sehingga kualitas susunya kandungan proteinnya lebih banyak. Dan juga tujuan yang lainnya untuk si ternak tersebut tahan terhadap penyakit. Tujuannya untuk mendapatkan daging yang berkualitas, daging yang lebih banyak, ya. Kemudian dan contoh yang lain dengan cloning. Nah, cloning ini adalah contohnya proses pembentukan individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau pergantian inti sel. Jadi contohnya adalah dengan menggunakan contoh cloning biasanya pada hewan itu punya domba, ya. Domba doli itu contoh hasil cloning. Kemudian dari kesehatan dihasilkannya bioteknologi bidang kesehatan itu antibiotik. Antibiotik contohnya ditemukannya penisilin yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming. Banyak sekali penisilin ya, nanti kamu baca lebih lanjut di bukunya. Kemudian ditemukannya insulin sintesis, di mana pada penderita diabetes mereka tidak bisa, pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Nah, ini menurut genetika nanti terdapat insulin sintesis. Kemudian vaksin. Nah, vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang sudah dilemahkan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan antibodi. Misalkan sekarang ada vaksin ya, vaksin misalkan COVID-19. Ini dilakukan diproduksi melalui rekayasa bioteknologi. Kemudian antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini hampir sama dengan vaksin tetapi dia lebih spesifik untuk jenis antigennya yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induk. Tuh, kemudian di sini bidang lingkungan biasanya untuk pencemaran lingkungan ada bakteri Pseudomonas. Itu penambahan untuk membersihkan tumpahan minyak di laut, di mana bakteri genus Pseudomonas ini diberikan ke laut dengan ditambahin nutrisi kalium fosfat sebagai makanan untuk bakteri tersebut, sehingga tumpahan minyak menjadi bersih. Kemudian biremidasi, pemanfaatan bakteri untuk menggunakan polutan atau penyebab pencemaran perairan di danau dan di sungai. Fotoremidasi yaitu pemanfaatan tanaman seperti eceng gondok untuk mengatasi pencemaran air karena limbah. Ya, biasanya suatu tanaman yang mengandung limbah itu banyak eceng gondoknya. Kemudian di bidang bidang forensik. Apa itu forensik? Forensik merupakan aplikasi teknik atau metode ilmiah untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Awalnya bidang forensik ini menggunakan tes sidik jari, tetapi dengan adanya bioteknologi digunakanlah DNA fingerprinting atau sidik DNA. Ya, DNA fingerprinting ini adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA-nya. Nah, itu dulu materi kita pada hari ini. Sekarang tugas dari Ibu. Kalian baca ya, makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Setiap tahun pertumbuhan manusia semakin cepat. Sayangnya, pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan bahan pokok, sehingga digunakan bioteknologi dalam bidang pangan untuk menghasilkan tanaman transgenik. Nah, silakan kalian baca dari literatur, apa sih tanaman transgenik itu? Menurut kalian apa? Kemudian kalian berikan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan tanaman transgenik. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana sih tanaman transgenik itu boleh nggak sih dimakan oleh manusia gitu kan? Nah, kalian kerjakan tugasnya di buku tugas kalian. Kemudian pada hari Jumat boleh dikumpulkan di teman-temannya satu orang, nanti jam 9 hari Jumat kumpulkan di Ibu. Ya, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat. Ini data pustaka yang Ibu gunakan. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.